Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Mariati. Di sini saya akan menjelaskan dalil tentang syukur. Yang mana yang pertama sekalinya dijelaskan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang berarti, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Yang kedua, dijelaskan juga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Fazkuruni azakurukum waskuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dikatakan juga di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 28 yang berbunyi, fa izas tawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najana minal qaumiz zalimin. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Selanjutnya juga dijelaskan di dalam Quran surah An-Naml ayat 73 yang mana berbunyi, wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aksyarahum la yaskurun. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai kurnia yang besar yang diberikannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Itulah dalil tentang rasa syukur selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih. Yang ketiga yaitu syukur bi al-jawari. Artinya bersyukur menggunakan anggota badan. Maksudnya di sini yaitu seseorang menjadikan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah sebagai jalan untuk menambah rasa taat dalam dirinya. Dengan nikmat itu, dia memohon pertolongan kepada Allah serta lebih menjaga diri agar tidak bermaksiat kepada Allah. Contohnya, jika seseorang diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, dengan rezeki itu dia membelikan motor untuk mempermudahkan ia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, disinilah syukur itu dibuktikan dalam bentuk amal. Dalam bagian syukur bi al-jawarih, yaitu ada beberapa ya, syukur mata, syukur telinga, dan syukur lisan, dan syukur anggota badan yang lainnya. Salah satu bentuk syukur mata yaitu menutupi setiap aib muslim lain yang dilihatnya dengan menyimpan aib itu sendiri, dan tidak mengumbarkan kepada orang lain. Kemudian syukur telinga. Bentuk syukur telinga yaitu menutupi aib orang lain yang didengar oleh telinga. Jika sudah terlanjur mendengar, jika belum, maka bentuk syukur telinga adalah mencegah telinga agar tidak mendengar aib-aib orang lain. Kemudian syukur lisan atau juga syukur anggota tubuh yang lain, itu tidak ubahnya dengan syukur-syukur yang. Itulah penjelasan macam-macam syukur. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan hikmah syukur. Penanaman rasa syukur dalam diri seorang hamba, yaitu manusia, sangat banyak manfaatnya, baik dari segi hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia. Bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan menerima nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillah atau memanfaatkan nikmat yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya untuk mengharapkan ridho Allah. Bersyukur kita kepada manusia diungkapkan dalam bentuk rasa terima kasih atau ucapan terima kasih.
Berikut beberapa hikmah syukur di antara berbagai banyaknya hikmah syukur lainnya. Yang pertama, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada hamba yang bersyukur. Bersyukur sebagai ini didasarkan pada firman Allah Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang menyatakan bahwa, dan ingatlah ketika Allah memaklumkan bahwa apabila kamu mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambah nikmat tersebut kepadamu, dan apabila kamu mengingkari nikmatku, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Di sini dinyatakan bahwa hamba yang bersyukur akan memperoleh tambahan-tambahan nikmat yang lainnya yang tidak terduga. Namun apabila hamba tersebut mengingkari nikmat tersebut, maka ingatlah azab Allah pasti akan diberikan kepada hamba tersebut, baik itu di dunia maupun azab Allah di akhirat, karena kita tidak tahu azab yang mana yang akan kita peroleh. Kemudian yang kedua, hamba yang bersyukur akan disayang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, hamba yang bersyukur akan memperoleh ampunan dari Allah, sebagaimana dalil dari hadis, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan menilainya telah mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian apabila dia mengucapkan alhamdulillah kedua kalinya, Allah akan menilainya sebagai Allah akan memberikan balasannya berupa pahala yang baru lagi. Kemudian apabila hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, yaitu selanjutnya hikmah dari syukur tersebut adalah kita akan merasakan rasa tenang dalam kehidupan, karena kita berterima kasih kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita, baik itu berupa nikmat maupun cobaan atau ujian. Hal ini akan mengarahkan kita kepada ketenangan dalam hati. Kita tidak mengharapkan yang lebih dari apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit hati terhadap apa yang diterima oleh hamba Allah lainnya. Misalnya, ketika orang memperoleh nikmat yang besar, kita tetap bersyukur bahwa kita mempunyai nikmat yang lebih besar, yaitu berupa Islam sehat untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Kemudian rasa syukur juga akan memberikan kita pahala surga dari Allah. Allah akan memberikan pahala berupa surga ketika hambanya mensyukuri setiap nikmat yang diberikannya. Kemudian rasa syukur juga akan menjadikan kita hamba yang bahagia, karena ketika kita memperoleh nikmat sedikit, kita syukuri, memperoleh nikmat besar, kita syukuri. Jadi apa yang akan membuat hati kita sedih terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian selanjutnya, rasa syukur akan melipat gandakan pahala bagi seorang hamba. Kemudian rasa syukur juga akan menjadi salah satu menjadikan seorang hamba atau syarat, menjadikan ciri bagi seorang hamba bahwa dia beriman kepada Allah, karena seorang hamba tersebut hanya mengharapkan ridho Allah dalam setiap pemberiannya, sehingga kita tidak menuntut apa-apa lagi dari seorang hamba, namun mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan akhir. Demikianlah pembahasan dari saya dan pembahasan dari kelompok kami berkaitan dengan syukur. Jika ada kesalahan terhadap pembahasan kami berkaitan dengan penyampaian maupun materi, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.
Wassalamualaikum.